Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pembelajaran Bu Ayu kali ini di video untuk subtema 2. Oke. Setelah kemarin di subtema 1, kalian sudah belajar tentang keragaman sosial yang ada di Indonesia. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui. Nah, untuk yang pertama yaitu agama Islam. Islam mempunyai kitab suci Al-Quran dan tempat ibadahnya adalah masjid. Nah, bagaimana dengan hari besar keagamaan? Islam mempunyai hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriah. Berikutnya upacara keagamaan. Islam mempunyai yang pertama ada Jumatan, setiap hari Jumat. Biasanya umat Islam yang laki-laki pergi ke masjid. Untuk berikutnya puasa Ramadan. Nah, ini puasa Ramadan biasanya dilaksanakan setiap setahun sekali. Berikutnya ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk yang berikutnya yaitu agama Kristen. Kristen mempunyai kitab suci namanya Alkitab. Tempat ibadahnya adalah masjid. Oke. Hari besar keagamaan yaitu ada Natal, Paskah, Pantekosta, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih dan wafat Isa Al-Masih. Upacara keagamaan yang dimiliki oleh agama Kristen yaitu upacara Paskah, Natal, dan angkat sidi. Untuk keterangan lebih lanjut nanti kalian bisa pelajari di sumber-sumber yang lain. Oke, untuk berikutnya yaitu Katolik. Katolik mempunyai tempat ibadah sama, yaitu gereja atau katedral biasanya. Nah, untuk kitab sucinya sama, yaitu Alkitab. Hari besar keagamaan yaitu Natal, Paskah, dan Pantekosta. Upacara keagamaan untuk umat Katolik yaitu ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Mungkin ada lagi nggak kira-kira ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu Hindu. Untuk agama Hindu, kalau di Indonesia ini sebagian besar agama Hindu berada di Pulau Bali. Nah, ini adalah pura tempat ibadahnya. Untuk kitab sucinya yaitu Veda. Oke, untuk hari besar keagamaan, umat Hindu mempunyai hari raya Nyepi, ada Saraswati, ada Galungan, ada Kuningan, dan ada Pagar Besi. Oke, upacara keagamaan ada upacara ngaben, potong gigi, tingkepan, sedekah dini. Untuk agama berikutnya ada Buddha. Buddha di sini tempat ibadahnya yaitu vihara. Untuk kitab sucinya yaitu Tripitaka. Hari besar keagamaan yaitu Waisak, Asada, dan Katina. Upacara keagamaan yang dimiliki Buddha yaitu di antaranya adalah Waisak. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah agama yang terakhir di Indonesia yaitu Konghucu. Nah, seperti ini. Kita lihat, ini tempat ibadahnya yaitu kelenteng. Untuk kitab sucinya yaitu Sisu Wujing. Hari besar yang dimiliki oleh agama Konghucu yaitu ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Upacara keagamaan yaitu Cap Gome, Cengbeng, dan ada juga membagikan angpau.
Oke, itu tadi 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, untuk berikutnya, karena di Indonesia banyak sekali keberagaman, diantaranya ada agama tadi, nah maka kerjasama dalam keberagaman sangat dibutuhkan. Namun apa sih kerjasama itu? Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, kerjasama ini banyak sekali manfaatnya anak-anak. Di antaranya, yang pertama, meringankan pekerjaan. Kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang tadinya pekerjaan kita selesaikan sendiri, jika dibantu oleh orang lain, maka pekerjaan akan cepat selesai. Berikutnya, kerjasama juga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, dengan kerjasama maka hubungan kita atau hubungan antar sesama manusia akan semakin erat. Yang terakhir, bisa memupuk rasa tolong-menolong. Oke, untuk berikutnya, kerjasama dapat dilakukan di mana saja, di antaranya di rumah, di sekolah juga bisa, di masyarakat juga bisa. Oke, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Di antaranya, jika kalian di sekolah pasti ada piket kelas. Jika kalian piket kelas sendiri, pasti akan lama selesainya. Nah, piket kelas biasanya dilaksanakan secara berkelompok atau bersama-sama. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Nah, ini juga butuh kerjasama. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Berikutnya bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya, ada ronda, ada kerja bakti, ada gotong royong menolong warga yang terkena musibah, dan ada juga persiapan hari kemerdekaan. Ini semua pasti dilakukan bersama-sama dengan gotong royong atau bekerja sama. Untuk berikutnya, kerjasama juga bisa dilakukan pada saat mementaskan tarian di atas panggung. Nah, jika tidak ada kerjasama antar penari, maka pertunjukan tidak akan berjalan lancar dan sukses. Coba perhatikan, kalian amati di sini ada tari kipas. Dari manakah tari kipas? Nah, tari kipas ini berasal dari Sumatera Selatan. Nah, yang satunya yaitu tari saman. Pasti kalian sudah hafal kan tari saman berasal dari mana? Nah, betul sekali, dari Aceh. Berikutnya ada tari serimpi, yaitu dari Jawa Tengah. Oke, kalian perhatikan di sini. Biasanya kalau para penari melaksanakan pertunjukan, mereka mempunyai semacam tata letak untuk pergerakan mereka. Nah, itu disebut pola lantai. Kalian perhatikan di sini ada yang berbaris lurus, ada yang melingkar. Apakah pola lantai itu? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari diantaranya menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan, yaitu alur dalam gerakan tari. Jadi antara gerakan satu dengan gerakan yang berikutnya. Oke. Di sini ada beberapa contoh skema pola lantai. Yang pertama yaitu bentuk diagonal, seperti ini gambarnya. Berikutnya, ada formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Berikutnya, ada garis lurus ke depan. Ada formasi penari membentuk pola lantai melingkar. Ada bentuk apa ini ya? Bentuk zigzag kalau nggak salah ini. Berikutnya yaitu diagonal lagi. Oke, bisa dipahami? Oke, untuk pembelajaran kali ini saya kira
cukup di sini dulu, nanti kita sambung untuk video berikutnya. Nah, jika kalian kurang paham atau butuh banyak sumber, kalian bisa cari di internet atau di sumber-sumber yang lain. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Thanks for watching. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.